Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Oke, kalau kita lihat zaman sekarang memang kita masuk ke eranya teknologi. Banyak sekali bisnis yang kita bisa lakukan secara kreatif. Tentunya kalau kita lihat banyak pengusaha-pengusaha muda yang sekarang mengandalkan sosial media. Jadi yang pertama yang kita harus ingat di kepala adalah kita harus kreatif dulu bagaimana dengan cara menjual kita. Bukan barangnya yang harus kreatif, betul kalau kita punya barang yang kreatif dan unik, yang lucu, itu bagus banget. Tapi kalau misalkan barang kita banyak dijual di pasaran juga, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjual secara kreatif. Menjual dengan cara yang berbeda, be different. Kalau misalnya orang-orang fokus untuk pakai flyer, pakai brosur, dia buka toko. Well, itu menurut saya itu udah cara lama. Sekarang coba kita pakai social media, dari Facebook, dari Path, dari Insta, dari Pinterest, dari bagaimanapun kita bisa engage dengan mereka dengan cara yang paling mudah tapi paling masif. Kenapa masif? Karena sekarang yang namanya social media sometimes exposure-nya lebih besar dari media elektronik. Karena kita tahu yang namanya Insta ada ribuan followers dari sebuah figur atau dari sebuah media, dari situ kita bisa endorse mereka. Bukan cuma endorse doang, kita bisa menjadikan mereka sebagai media partner. Jadi bayangkan kalau sekali posting, bagaimana ada pengusaha muda yang jualan sepatu, saya kenal orangnya, dia cuma jualan dari Facebook dan Instagram aja. Dan setiap kali dia posting, pasti ada yang beli. Bayangkan kalau kita melakukan penjualan seperti itu, kita nggak perlu keluar banyak duit di luar sana. Apa yang kita tulis di caption juga harus melukiskan produk kita, kelebihan, kekurangan tentu kita tahu, tapi kita nggak usah highlight kekurangan kita. Yang saya selalu katakan adalah highlight kelebihan barang kita yang tidak dimiliki oleh barang orang. Kalau barang kita mempunyai kelebihan, itu terus yang kita communicate. Bahasa saya adalah over communicate vision kita. Jadi pada saat kita sampaikan kepada mereka, kita sampaikan kelebihan, kita sampaikan kehebatan kita, plus kita pakai gimmick-gimmick. Gimmick itu kita kasih bonus, kita kasih added value. Bahkan sekarang banyak kalau di foto Insta, kita kasih orang untuk endorse orang yang udah pakai. Endorsement ini nggak harus artis, public figure yang mahal-mahal, nggak perlu atlet. Tapi customer kita sendiri. Ini yang saya sebut sebagai word of mouth yang sangat kuat. Karena pada saat kita memberikan value kepada mereka, mereka merasakan value itu sendiri, dan mereka yang akan ngomong kepada teman-temannya. Sehingga pada saat orang nanti merasakan, orang lain akan tendensi atau cenderung untuk percaya. Nah, caranya seperti apa? Caranya berbeda sedikit dengan orang lain. Kalau orang lain menggunakan konsep berbayar yang kelihatan banget dari cara captionnya, sekarang kita suruh mereka untuk nulis sendiri. Kita suruh mereka untuk ngomong sendiri. Oh iya, jangan lupa juga, kita pakai tulisan-tulisan lucu yang bisa dipegang pada saat klien atau customer kita foto. Seperti tulisan kalau kita lagi foto booth pas kawinan, itu kan banyak. Dan sekarang kita pakai foto booth Insta. Tahu yang orang bisa pegang dan foto. Jadi mungkin dia bisa pegang produk kita, plus ada papan Instanya. Di papan Insta itu yang dia pegang, kalau misalnya ada bayangannya, bisa search di Google lah, papan Insta untuk foto. Jadi ada nama kita di pojok sini, terus berapa likes-nya. Mungkin likes ini yang kita mau, kita tulisnya 10.000, 20.000. Terus ada caption kita, ada hashtag kita. Jadi semuanya lengkap, orang tahu kapan nyari kita. Teman-temannya mereka juga tahu. Jadi kalaupun mereka lupa untuk tulis caption atau mention nama kita, dari foto itu juga udah bisa menceritakan mereka mau cari produk kita kemana.